Setelah itu baru oleh pelaku korban dibawa ke kamar. Di dalam kamar inilah oleh pelaku korban dicekik dengan menggunakan sabuk ikat pinggang. Nah, dan setelah ke kehilangan lemas, napasnya berkurang, si pelaku ini mengambil sebatang kurang lebih 30 cm besi. Korban ini dibungkus oleh kasur, menggunakan kasur dan diikat, kemudian dibawa dan dibuang ke sungai. Hasil pemeriksaan yaitu keterangan bahwa hutangnya itu 3.500.000. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita membahas terkait kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang ibu muda di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang yang baru saja ditangkap oleh Polres Sukabumi Kota terkait tindak pidana dugaan pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang rentenir begitu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga kronologis kasus pembunuhan ini, saya sudah tersambung bersama dengan Kasat Reskrim dari Polres Sukabumi Kota. Ada AKP Yanto Sudiarto yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat pagi, Pak Kasat, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik, Pak Kasat, terima kasih banyak untuk kesempatannya meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya. Ini ada kasus pembunuhan yang baru saja terjadi, begitu Bapak melibatkan seorang ibu muda ya terhadap seorang rentenir atau bank keliling. Pak Kasat, mungkin untuk pengantar awal bisa dijelaskan sebenarnya kronologis awal pembunuhan ini seperti apa, Bapak? Ya baik, kami jelaskan kronologis awalnya yaitu setelah dilakukan penyelidikan memang telah terjadi pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yaitu pada hari Senin tanggal 13 November sekira pukul 10.30 di Cikondang, Citamiang, Kota Sukabumi. Yang mana awalnya yaitu korban ini datang ke rumah yang diduga pelaku untuk menagih hutang. Yang mana sesuai keterangan dari pelaku ini punya hutang 3,5 juta. Pada saat melakukan penagihan, korban ini mungkin pas ditagih yang diduga pelaku ini tidak bisa membayar. Yang akhirnya korban melakukan suatu tindakan yaitu menendang pelaku dengan kakinya ke badan korban sehingga disitulah terjadi mungkin kemarahan dari pelaku. Mhm. Berujung kemudian penganiayaan dilakukan oleh terduga pelaku seperti itu ya. Dari hasil pemeriksaan sendiri, sosok pelaku pembunuhan ini seperti apa, Pak Kasat? Ya, ini yang diduga pelaku yaitu ibu rumah tangga, perempuan, umurnya kurang lebih 28 tahun, ibu rumah tangga. Mhm. Ibu rumah tangga yang kemudian berhutang begitu ya, bisa saya sampaikan ya, terhadap korban pembunuhan ini sendiri. Terkait pengakuan dari pelaku yang mengatakan bahwa menendang korban dan lain sebagainya, ini apakah kemudian aksi pembunuhan ini memang terencana yang sudah direncanakan oleh terduga pelaku atau dilakukan atas aksi spontan, Pak? Ya, dari kami jelaskan yaitu setelah ditendang oleh korban pelaku dan langsung pelaku menghindar, kemudian si korban ini mau menampar pelaku, akhirnya pelaku menangkis dan mendorongkan tubuh korban sehingga korban terkelumpuk. Nah, setelah itu baru oleh pelaku korban dibawa ke kamar. Di dalam kamar inilah oleh pelaku korban dicekik dengan menggunakan sabuk ikat pinggang. Nah, dan setelah ke kehilangan lemas, napasnya berkurang, si pelaku ini mengambil sebatang kurang lebih 30 cm besi dan dipukulkan ke bagian belakang kepala. Punten, Pak Kasat, ini audionya ke mute, Bapak? Ya, betul. Monggo, dilanjutkan Pak Kasat. Nah, setelah korban meninggal dunia,
pelaku ini tidak langsung membuang korban, dan keesok harinya, hari Selasa, yaitu tanggal 14 November, sekira pukul 20 malam, korban ini dibungkus oleh kasur, menggunakan kasur dan diikat, kemudian dibawa dan dibuang ke Sungai Cipelang. Demikian. Ini mungkin juga sedikit bisa dijelaskan Pak Kasat, ini kemudian bagaimana bisa terungkap bahwa pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap korban? Apakah dari keluarga korban mencari keberadaan dari korban atau seperti apa? Ya. Pengungkapan kasus ini berawal dari setelah adanya laporan dari keluarga korban, yang mana pada hari Rabu keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian, yaitu ke Polres Sukabumi Kota pada tanggal 15 hari Rabu, bahwa melaporkan hilang orang, yaitu saudaranya. Nah, setelah ada laporan hilang, kami pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Nah, setelah melakukan penyelidikan, kami ada petunjuk dan menemukanlah dugaan terhadap rumah pelaku yang diduga pelaku. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan, pengecekan ke rumahnya, dan memang di situ kami ada petunjuk, ditemukan ada tanda-tanda bekas, yaitu darah di tembok, dan ditemukan juga ada sabuk, dan ada juga di situ ada besi. Sehingga setelah itu barulah kami mengamankan pelaku, meskipun waktu itu korban belum ditemukan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan intensif dengan saksi-saksi, dan akhirnya ditemukanlah bahwa memang yang diduga pelaku melakukan suatu perbuatannya. Nah, setelah itu barulah kami mencari korban. Nah, yang disebutkan dibuang di Sungai Cipelang, dan kami menemukan yaitu kurang lebih dari jarak dibuang itu 6 kilo dengan ditemukannya mayat korban tersebut. Pada hari Sabtu ditemukan mayat korban. Baik, ini memang sendiri untuk kemudian melakukan pembunuhan dan juga pembuangan terhadap korban ini atau seperti apa? Kemudian apakah motif pembunuhan ini dari hasil penyelidikan kepolisian sudah terungkap jelas, Pak Kasat? Kalau masalah melakukan pembunuhannya, hasil pemeriksaan kami memang dia dilakukan sendiri. Dan untuk membuangnya dia memang dibantu oleh anaknya yang di bawah umur dan teman-temannya. Namun mereka tidak tahu bahwa itu mayat atau orang. Karena menurut keterangan pelaku itu dikatakan kepada mereka itu hanya bangkai tikus, sehingga diikat dan dibuang. Demikian. Dari motif pembunuhan ini, apakah memang murni berdasarkan utang atau seperti apa, Pak Kasat? Ya, motifnya ini karena pelaku ini dia merasa tersinggung karena memang ditendang dan marah. Korbannya marah-marah dan melakukan perbuatan, mungkin melakukan penendangan terhadap pelaku, sehingga pelaku ini timbul marah dan melakukanlah perbuatan pelaku terhadap korban. Demikian. Berapa nilai utang yang kemudian menjadi perkara dalam kasus pembunuhan ini, Pak Kasat? Hasil pemeriksaan yaitu keterangan bahwa utangnya itu 3.500.000. Oke, dari 3.500.000 kemudian berujung pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Ini dua pertanyaan terakhir dari saya. Yang pertama, ini apakah kemudian murni setelah dilakukan penganiayaan hingga penghilangan nyawa begitu? Ini pelaku juga mengambil barang berharga milik korban atau seperti apa keterangannya dari penyelidikan kepolisian, Pak? Sampai saat ini pelaku tidak mengambil barang-barang korban, dan memang pelaku di sini sudah juga keterangannya memang melakukan perbuatan itu. Untuk hukuman pidana sendiri, apa yang kemudian dikenakan oleh pihak kepolisian terhadap terduga pelaku ini? Kami dalam hal ini menerapkan yaitu pasal 338 KUHP pidana, yaitu pembunuhan, yang mana ancamannya 15 tahun penjara, dan atau pasal 351 ayat 3 yang mana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diancam dengan 7 tahun penjara. Oke, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih banyak
Pak Yanto Sudiarto, ini adalah Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, atas penjelasannya. Terima kasih sekali lagi Pak Yanto sudah menyempatkan waktunya juga untuk kemudian bisa berbincang lebih jelas dalam program Tribunnews on Focus. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan juga informasi-informasi terbaru lainnya hanya dalam program Tribunnews on Focus. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.